Sahabatku semuanya, waktu yang krusial ialah waktu antara peralihan siang dan malam, atau yang disebut dengan waktu maghrib. Kalau dalam bahasa Sunda disebut waktu sang hareupeuna atau waktu para sandekala keluar. Kenapa waktu maghrib ini sangat krusial sekali? Karena di waktu maghrib merupakan waktu yang titik terlemah manusia secara energi. Karena di alam manusia dan di alam jin itu sama-sama peralihan waktu antara siang dan malam dan siang. Maka dari itu, sahabatku semuanya, di waktu maghrib kita harus eling kepada Allah. Jangan sampai kita malah lupa kepada Allah atau bahkan menjadi tidak sadar diri alias tidak eling. Makanya, dari sejak zaman dahulu kala, baik oleh para orang tua maupun di dalam ajaran agama, itu kita dianjurkan untuk eling, untuk selalu berdoa. Karena ada doa pertolongan atau doa penjagaan siang dan malam. Nah, waktu yang krusial titik terlemah ialah waktu maghrib. Karena di waktu maghrib ini, bangsa jin yang nakal-nakal yang disebut setan itu berkeliaran dan mengganggu umat manusia. Maka, pantas sekali ketika memasuki waktu maghrib, itu seringkali kita mengalami mengantuk. Karena mengantuk merupakan salah satu godaan dari setan yang seharusnya kita siap-siap beribadah untuk maghrib, kemudian dilanjut isya, tapi malah mengantuk datang. Dan akhirnya kalau kita lengah saja, itu bisa tertidur dan terlewat waktu maghrib, kemudian waktu isya, dan sampai selanjutnya. Nah, sahabatku semuanya, di waktu maghrib kita jangan banyak kegiatan yang lain kecuali untuk beribadah. Kita harus sering membaca doa-doa penjagaan. Karena manusia itu aslinya lemah sekali jika tidak ada rahmat dan panduan dari Allah. Maka dari itu rentan sekali kita digoda oleh bangsa setan. Nah, di waktu maghrib bagi kalian yang sering mengantuk, itu paksakan untuk melek, paksakan untuk beribadah, jangan sampai waktu maghrib terlewat. Karena bangsa setan itu sangat licik sekali menggoda kita, terlebih kita sebagai umat muslim. Mereka secara halus membisiki kita dan menggoda sehingga banyak sekali manusia yang terbuai dengan godaan setan di waktu maghrib. Maka dari itu, ketika azan maghrib berkumandang, langsung wudhu, langsung ke air agar kita tidak mengantuk, lalu langsung untuk beribadah. Jangan sampai malah kita tidur-tiduran yang akhirnya bablas kedituran. Nah, selain di awal waktu maghrib, juga di sepanjang maghrib antara maghrib dan isya, itu kita harus eling juga. Jangan sampai kita malah ketiduran. Setelah maghrib kita malah ketiduran. Itu usahakan sekuat tenaga mungkin. Nanti tidurnya setelah sholat isya. Jika memang sangat lelah sekali. Pokoknya jika di waktu maghrib itu gampang sekali mengantuk, usahakan jangan senderan, jangan tiduran. Pokoknya kerjakan kegiatan yang membuat kita bisa melek. Nah, untuk di video kali ini saya mengingatkan kepada semuanya, waktu maghrib itu kita harus eling kepada Allah, gunakan untuk beribadah dan membaca doa-doa penjagaan agar kita tidak terjerumus dengan godaan setan. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang sering mengantuk ketika memasuki waktu maghrib, yuk kita perbaiki diri. Pokoknya waktu maghrib sampai isya usahakan jangan tidur. Karena tidur merupakan posisi terlemah kita sebagai manusia. Pokoknya selamat memperbaiki diri, kita perbaiki satu persatu di dalam diri kita. Mari kita menjadi manusia yang lebih baik sehingga nanti tatkala kita pulang ke akhirat sana, ke surga sana, kita tidak ada penyesalan karena tergoda oleh setan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.